Jakarta. Giorgio Ramadan, sopir Fortuner yang mengamuk dan merusak mobil Brio di Senopati, Jakarta Selatan resmi menjadi tersangka. Seperti diketahui, Giorgio merusak mobil Brio tersebut menggunakan senjata tajam. Giorgio pun disebut telah meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya. Ia pun berjanji kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh polisi. Berikut ini adalah informasi tentang Giorgio Ramadan. Giorgio Ramadan berusia 24 tahun. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam mengungkapkan sosok Gr. pelaku perusakan mobil Brio di Senopati. Gr atau Giorgio Ramadan diketahui berusia 24 tahun. Sampai dengan saat ini, data yang kami punya adalah namanya Gr. 24, kata Ade Arysyam Indradi kepada wartawan. Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Giorgio baru lulus kuliah dan sedang magang. Di samping itu, Giorgio ternyata baru lulus S1. Polisi mengatakan jika Giorgio sedang menjalani magang di perusahaan. Pekerjaan sedang magang di sebuah perusahaan. Baru lulus S1, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam. Senin, tanggal 14 Februari tahun 2023. Pernah ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Beredar informasi jika Giorgio Ramadan disebut sebagai musuh Ukraina. Tim kuasa hukum Giorgio, Arif Fadilah, membenarkan bahwa kliennya pernah melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun, dia belum bisa berkomentar terkait kabar Giorgio yang disebut musuh Ukraina. Kalau dia ke sana benar. Tapi kalau sejauh mana keterlibatannya atau sejauh mana? Apa ya? Ya keterlibatannya di sana kita tidak tahu, kata Arif Fadilah saat dihubungi. Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Disebut sebagai musuh Ukraina. Giorgio Ramadan disebut sebagai musuh Ukraina. Giorgio masuk dalam daftar hitam situs Mirrorforets. Situs Mirrorforets merupakan situs lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan oleh politikus dan aktivis Ukraina Georgy Tuka. Situs tersebut menuding Giorgio secara sengaja melanggar perbatasan negara Ukraina dengan tujuan menembus wilayah Ukraina yang diduduki oleh formasi geng teroris Rusia di Donbas. Giorgio dianggap berpartisipasi dalam propaganda anti-Ukraina. Situs itu juga memuat foto wajah Giorgio Ramadan yang tampak memakai baju militer Rusia dan berdiri berjejer dengan seorang pria yang menenteng bendera Rusia. Selain itu, situs ini juga memuat komentar Giorgio yang dianggap mendukung Rusia. Begini komentar Giorgio tersebut. Saya seorang mahasiswa di bidang jurisprudensi. Belajar di pertukaran di Belanda. Dia datang ke Luhansk untuk mengikuti konferensi antifasis dan mengungkapkan solidaritasnya kepada masyarakat Donbas, Indonesia dari mana saya berasal. Pada tahap ini dalam keadaan semi-kolonial.
Dan demonstrasi pada tanggal 1 Mei adalah protes terhadap pemerintah. Hari penderitaan rakyat. Ketika banyak polisi yang menyerang orang-orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi. Dan saya di sini untuk mendukung Anda, kata Giorgio seperti dikutip Mirror Forest. Soal tanggapan Dubes Ukraina untuk RI terkait Giorgio Ramadan disebut musuh Ukraina, ada di halaman selanjutnya. Dubes Ukraina untuk RI buka suara. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia memberikan konfirmasi soal Giorgio yang disebut sebagai musuh Ukraina. Ia menyebut jika Giorgio pernah masuk wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Berdasarkan peraturan Ukraina, adalah hal ilegal untuk mengunjungi teritori Ukraina yang diduduki. Dia pernah pergi ke sana, kata Dubes Ukraina untuk RI, Vasil Hamyanin, kepada Detikcom, Selasa. Tanggal 14 Februari tahun 2023. Berdasarkan catatan pemberitaan yang dikumpulkan Vasil Hamyanin, Giorgio mendukung pendudukan Rusia atas wilayah Ukraina, serta mendukung kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pada 2019. Dia menyampaikan kepada Lugansk Media Center bahwa penerbitan paspor Rusia untuk warga di area tersebut bakal membebaskan warga setempat dari isolasi. Kini, Giorgio sudah menjadi tersangka. Ia menjadi tersangka bukan karena kasus invasi Rusia terhadap Ukraina, tetapi karena dirinya yang mengamuk di jalanan dan merusak mobil Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Saya sangat menghormati hukum dan peraturan diri. Dan saya percaya dengan keadilan, kata Vasil Hamyanin menanggapi penangkapan Giorgio. Giorgio minta maaf. Giorgio meminta maaf atas perbuatannya yang mengamuk dan merusak mobil Brio di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ia mengucapkan maaf kepada AO, sopir mobil Brio. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak AO selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan dan saya minta maaf atas perbuatan saya yang luar biasa kepadanya, kata Giorgio. Giorgio meminta maaf kepada keluarga dan teman-temannya yang terdampak atas ulahnya. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat luas atas tindakannya itu. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang syok akibat video saya yang viral, ujarnya. Giorgio mengaku tidak berniat melakukan aksi perusakan tersebut. Ia menyebut dirinya terpancing emosi. Saya tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Saya hanya terpancing emosi, katanya. Di akhir permintaan maafnya, Giorgio Ramadan berjanji akan bersifat kooperatif. Ia mengaku siap menjalani proses hukum. Di sini saya berjanji akan kooperatif pada proses hukum ini dan segalanya, tambahnya. Ni, Imek.